warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Mediawati, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 120, Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Erna Mediawati sebagai observer dan Ibu Winarsi sebagai coach, Ibu Nurin Pramudianti sebagai coachee. Baiklah, marilah kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam Bu Nana. Ya Bu Win, mohon izin saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Siap Bu Nana, monggo. Jadi ini nanti yang saya amati ada 3 sesi Bu Win. Ya. Ada sesi pra percakapan, kemudian observasi dan pasca percakapan. Bu Win siap ya? Insya Allah siap. Bu Nana. Bisa dimulai ya. Tahap pertama saya ini akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bu Win, dalam coaching nanti yang menurut Bu Win ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam coaching ini saya ingin memberikan 3 kompetensi Bu Nana, yaitu yang pertama mendengarkan dengan baik tentang apa yang coaching utarakan, yaitu mungkin mengenai masalahnya. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing coaching menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah memberdayakan coaching dalam melaksanakan solusi yang sudah dia dapatkan supaya dapat bertanggung jawab akan permasalahan solusi yang sudah beliau dapatkan. Itu benar. Baik, kompetensi mana secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya observasi dari coaching adalah memberdayakan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sehingga beliau bertanggung jawab untuk melaksanakan solusi yang sudah beliau lakukan. Menurut Bu Win, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu bagaimana? Indikator yang ingin saya capai, coaching ini saya rasa akan berhasil jika coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, Bu Win, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Saya akan mengamati dari sini, Bu Win. Siap Bu Nana, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo duduk Bu Nurin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Apa? Kok dengerin? Ibu, saya tuh beberapa hari ini ada yang saya pikirkan. Ada beberapa hal yang memikirkan saya. Sampai mengganggu pikirannya. Iya Bu. Ini di kelas saya. Ini kok saya merasa minat belajar, minat membacanya siswa saya ini kurang. Lantas apa yang Bu inginkan dari pertemuan ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini? Saya ini datang ke sini itu kepengennya itu
itu benar baca siswa yang berat. Itu Bu Nurin ingin solusinya mendapatkan solusi dari permasalahan itu seperti itu ya. Iya benar Bu. Jadi saya pengen dapat solusi barangkali bisa membantu saya. Kalau solusinya sudah ditemukan, kira-kira itu indikator dari keberhasilannya dari pertemuan itu apa? Kalau indikator pertemuan tentu saja saya harus mendapatkan solusi tadi Bu, solusi yang dapat saya terapkan di sekolah saya tentunya. Oke, ini dulu karena dulu sudah tahu indikator dari keberhasilannya. Kira-kira adakah peluang-peluang yang mungkin ingin Bu Nurin terapkan dari permasalahan yang sedang dulu hadapi? Iya Bu, saya ini kepinginnya itu ada semacam proyek atau proses literasi di kelas saya sehingga siswa-siswa itu merasa senang ketika membaca. Jadi kan memang di kelas saya minat membacanya kan sangat kurang sekali. Dari permasalahan tadi, karena paling tidak menurut itu ada sedikit solusi yang ingin dicapai. Kemudian kira-kira itu kan kalau punya rencana seperti itu pasti kan ada hambatan-hambatannya. Tak mungkin rencananya mulus saja nggak mungkin kan gitu ya. Kira-kira itu hambatan apa saja yang dihadapi tentang itu? Hambatan yang saya hadapi itu kebanyakan dari siswa ini tidak punya buku bacaan di rumah. Saya kan tadinya kepikirannya gini Bu, kalau di kelas otomatis stok bukunya juga terbatas yang itu aja. Jadi saya bebaskan murid saya itu membaca di rumah, bukunya bebas, bisa pilih sendiri, bisa cari sendiri. Nah itu nanti rencananya kepinginnya itu 1 hari 1 halaman. Nah nanti ditulis di buku literasinya atau di buku tulisnya. Jadi ada poin-poin penting yang mereka catat dari literasinya. Jadi tentu saja ya hambatan yang saya dapatkan itu adalah cara mendapatkan buku bacaan yang mereka sukai, karena kan untuk anak-anak yang berada di kampung, terutama sekolah saya, itu untuk mencari buku ini agak kesulitan, harus membeli buku. Bu Nurin, dari percakapan tadi itu saya sudah mendengarkan tentang hambatan-hambatan yang Bu Nurin hadapi, yaitu sebagian besar murid Bu Nurin ini tidak memiliki buku di rumah. Apa betul seperti itu? Iya, benar. Kalau menghadapi hal yang semacam ini pasti Bu Nurin punya strategi yang jitu ya kira-kira untuk mencapai tujuannya itu apa yang kira-kira akan Bu Nurin lakukan? Jadi strategi yang akan saya terapkan ya, ini kemungkinan saya akan menghimbau atau menyarankan anak-anak untuk meminjam buku di perpustakaan karena koleksinya untuk akhir-akhir ini sudah ditambah oleh pihak sekolah. Jadi ada penyelenggaraan pengadaan buku. Kemudian dari yang disarankan itu otomatis anak-anak akan tertarik kan bukunya. Nah kalau dibawa pulang, kemudian dari pihak wali murid saya akan meminta untuk mengawasi bagaimana cara mereka membaca di rumah, membaca dengan benar atau tidak.
sudah memiliki strategi itu. Kira-kira itu dalam melaksanakan aksinya tadi kira-kira nggak ada nggak kira-kira gangguan atau hambatannya mungkin yang akan perlu ditemui saat melaksanakan aksi? Tentu saja kalau hambatan dan gangguan itu pada seluruh strategi itu pasti ada ya. Nah ini kira-kira yang saya ketika kemungkinan hambatannya adalah ketika anak-anak mulai tidak jujur dengan membacanya. Itu jadi kadang-kadang mau membaca tapi di rumah ternyata tidak, tapi di buku literasinya ada catatannya. Gitu. Ya benar juga sih, namanya juga anak ya, kadang-kadang ada yang jujur, ada yang tidak. Sebetulnya tidak membaca, tapi karena dituntut akhirnya dia tidak membaca. Memang itu salah satu gangguan atau halangan yang memang kadang-kadang jadi hambatan kita. Begitu. Kira-kira dari strategi yang akan Bu Nuril laksanakan itu apa ya ukuran keberhasilannya dari rencana tersebut? Kira-kira pasti ada toh? Iya Bu. Kalau ukuran keberhasilannya itu saya merasa bahwa ketika nanti anak-anak sudah membaca tapi dengan senang hati, jadi dari dalam dirinya sendiri sudah tidak ada wall dari saya lagi, sudah tidak ada himbauan dari saya lagi, mereka sudah langsung membaca. Jadi buku apa saja yang mereka temukan ini sudah dibaca secara langsung dan senang membacanya. Berarti ada kesadaran diri untuk membaca dengan rasa senang tanpa ada keterpaksaan. Begitu ya, ukuran keberhasilan itu ya. Oke. Mungkin tadi saya sudah mendengarkan tentang rencana aksinya Bu Nuril, kemudian kira-kira hambatan yang sudah dihadapi, kemudian tentang ukuran keberhasilan dari aksi-aksi yang akan Bu Nuril laksanakan. Dalam melaksanakan sebuah aksi itu kan harus ada komitmen. Nah, kira-kira apa komitmen dari Bu Nuril untuk melaksanakan aksi tersebut? Begini Bu, tentu saja saya juga harus punya komitmen ya atas segala macam yang saya lakukan tadi. Jadi saya juga harus bertanggung jawab dengan rencana-rencana yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan sekolah. Jadi saya meminta supaya saya juga diawasi melaksanakan rencana tersebut. Kemudian saya juga akan meminta kerjasama dari wali murid untuk mengawasi kegiatan anak-anaknya di rumah soal membacanya tadi. Kalau sudah punya komitmen seperti ini baik dengan kepala sekolah maupun dengan wali murid, kira-kira kan permasalahan itu harus cepat diselesaikan. Ya, baik ada istilahnya kan SSD saset namanya nyamis gitu kan. Kira-kira apa yang mau dilaksanakan? Literasi ya Bu, saya rasa kok semakin cepat semakin baik ya Bu literasi. Jadi kemungkinan mulai besok sudah saya rencanakan pelaksanaannya. Kayak ini, yang cepat, makin cepat, makin. Oke. Ini kira-kira siapa saja yang mau dilibatkan dalam merencana pelaksanaan dan aksi yang sudah susun tadi? Kira-kira ya Bu, ya ini saya ingin kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi saya, dia juga harus tahu apa yang saya rencanakan di kelas. Juga sebagai pengamat, barangkali ada pelaksanaan yang saya keliru atau kurang dalam rencana saya. Kemudian wali murid sebagai
pengamatnya atau untuk mengawasi Yang untuk mengawasi mengawasi yang murid-muridnya atau putra-putrinya. Kemudian apabila tadi sudah ada komitmen, sudah ada dengan siapa saja yang akan boleh belajar kolaborasi, baik itu kepala sekolah sebagai pimpinan di lembaganya murid, juga wali murid untuk mengawasi dari kelanjutan program yang murid di rumah. Itu bagus sekali murid yang sudah merencanakan ini. Bagaimana tindak lanjut dari kucing? Tindak lanjut, saya berharap ibu nantinya menyediakan waktu lagi untuk saya. Jangan khawatir selalu. Jadi barangkali nanti saya ada masalah-masalah lagi atau nanti barangkali ibu ada masalah-masalah lagi ke saya gitu kan. Jadi saya berharap ada pertemuan lagi setelah ini. Jangan khawatir, saya pasti akan menyediakan waktu untuk ini. Tapi saya berdoa semoga boleh tidak menimbulkan masalah-masalah lagi ya. Satu teleponnya ya. Saya sedang kembali. Bagaimana pertemuan hari ini sudah ada pencerahan? Saya merasa ini pertemuan yang luar biasa. Saya merasa puas sekali. Terima kasih untuk Ya, terima kasih juga. Mohon maaf ya jika saat kita ngobrol ada yang tidak berkenan apapun ya. Tua mas belum ya, sudah tua ini kadang-kadang pikirannya nggak berlaku ya. sama Bu. Saya yang harusnya banyak berterima kasih sudah mengganggu waktunya Ibu. Sama-sama. Oke. Jadi saya mohon pamit ini Bu, karena saya sudah mulai tercerahkan kembali. Alhamdulillah. Mari Bu, ya, saya mohon pamit. Ya, sama-sama. Mari Bu. Baiklah, mungkin setelah saya mengamati percakapan coaching antara Ibu Win sebagai coach dan Ibu Nuri sebagai coaching, ada beberapa pertanyaan dan sedikit catatan yang ingin saya sampaikan. Monggo, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari tujuan yang diinginkan itu apa Ibu? Indikator yang ingin saya capai pada pelaksanaan coaching tadi adalah coaching bisa menemukan solusi-solusinya sendiri dari permasalahannya, karena sebagai coach kita itu tidak boleh memberikan solusi, hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, karena dengan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kunci akan bertanggung jawab melaksanakan solusi yang sudah beliau temukan. Baiklah, ini sedikit catatan dari hasil observasi saya. Yang pertama, Ibu sebagai coach sudah melakukan coaching sesuai alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi,
dan tanggung jawab. Ibu juga sangat mendengarkan kuncinya dengan rasa, yaitu menerima keluh kesahnya si Puji, mengapresiasi dan merespon Puji, kemudian merangkum jawaban-jawaban dari si Puji dan menanyakan kembali dengan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, Ibu juga melaksanakan sesuai dengan prinsip dan paradigma berpikir Puji, antara lain fokus pada Puji, bersikap terbuka, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga Puji merasa nyaman saat dilakukan Puji. Ya, prosesnya juga sangat kreatif. Si Puji juga menjawab dengan kreatif dan jenengan pun sebagai coach memaksimalkan dan memberdayakan potensi Puji. Menurut saya itu baik apa yang sudah dilakukan Ibu sebagai coach, bisa ditingkatkan lebih atau dikembangkan lagi potensi coach Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa yang akan Ibu ingin kembangkan lagi setelah melaksanakan percakapan ini? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi dari pelaksanaan Puji ini adalah memaksimalkan potensi yang ada pada Puji. Dengan memaksimalkan ini, sehingga Puji bisa melaksanakan tanggung jawab dan solusi-solusi yang sudah beliau lakukan dan bertanggung jawab dengan siapa beliau melaksanakannya sehingga permasalahannya tercapai, terselesai. Itu sebenarnya. Luar biasa, Bumi atas hari ini percakapan coachingnya. Saya ucapkan selamat, semoga ini akan menjadi suatu catatan dan kedepannya Ibu sebagai coach di sekolah, pemimpin pembelajaran di sekolah itu akan semakin lebih baik dan bisa membagikan apa yang Ibu miliki ke rekan-rekan Ibu. Terima kasih banyak saya sampaikan. Terima kasih juga Bunda atas segala masukannya untuk saya. Semoga saya bisa dapat mengembangkan kemampuan coaching saya pada teman-teman yang mungkin saja mengalami permasalahan. Dengan itu dapat melatih dan meningkatkan kemampuan saya sebagai coach. Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Ibu, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.